Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang sedang mendengarkan cerita ini di malam hari, di kamar yang lampunya redup, atau mungkin di perjalanan jauh dengan headset terpasang di telinga, saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di cerita ini. Cerita yang akan saya sampaikan bukan kisah kepahlawanan, bukan pula dongeng indah sebelum tidur. Ini adalah cerita tentang pertemanan, tentang janji yang tak sempat ditepati, dan tentang perjalanan singkat yang ternyata menjadi perpisahan terakhir. Cerita ini saya alami sendiri, dan sampai hari ini, setiap kali mengingatnya, dada saya selalu terasa lebih sempit dari biasanya. Mari, saya mulai ceritanya. Pelan-pelan. Malam itu, Solo tidak sedang hujan. Namun udara terasa lembab, dingin, dan berat, seperti menekan paru-paru setiap kali aku menarik nafas. Jam di ponsel menunjukkan pukul 22.47 WIB. Aku berada di Terminal Tirtonadi Solo, tepat di sisi timur, dekat area parkir bus malam jurusan luar kota. Terminal yang siang hari selalu bising, malam itu berubah seperti tempat yang kehilangan suaranya sendiri. Tidak ada teriakan calo, tidak ada pedagang asongan. Yang terdengar hanya dengung mesin bus yang sesekali menyala, suara langkah petugas terminal yang menggema di lantai semen, dan angin malam yang menyusup di sela-sela bangunan tua. Aku duduk di atas motor, mesin mati, helm masih terpasang di kepala. Sudah hampir setengah jam aku di sana. Sebenarnya aku sudah berniat pulang, badan lelah setelah seharian bekerja. Tapi entah kenapa, malam itu aku seperti ditahan oleh sesuatu, seolah ada urusan yang belum selesai. Lalu, ponselku bergetar. Bukan sekali, tapi 2 kali berturut-turut. Aku mengira itu pesan dari keluarga, atau mungkin notifikasi biasa. Namun saat aku mengeluarkan ponsel dari saku jaket dan melihat layar, jantungku langsung berdetak lebih cepat. Nomor tak dikenal. Namun nama kontaknya tidak asing. Arif. Tanganku refleks berhenti bergerak. Mataku menatap layar ponsel terlalu lama, seakan berharap nama itu menghilang dengan sendirinya. Pesan itu singkat. Mas, aku nang terminal. Ison jalu dijemput. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Arif, teman SMA ku, teman sebangku di kelas 2. Teman yang dulu sering pulang bareng melewati sawah dan kebun tebu. Namun juga teman yang sudah lama tidak pernah menghubungiku. Ini beneran Arif, gumamku pelan di balik helm. Pikiranku langsung dipenuhi pertanyaan. Dari mana dia dapat nomorku? Kenapa baru sekarang menghubungi? Kenapa di terminal malam-malam begini? Namun satu hal yang paling membuat dadaku mengeras adalah perasaan aneh yang muncul tiba-tiba. Perasaan seperti sedang dipanggil, bukan diminta tolong. Aku menelan ludah, lalu membalas. Terminal sebelah mana, Rif? Tidak sampai 10 detik, balasan masuk. Deket bangku besi, pintu timur. Aku nunggu neng kene. Jawabannya terlalu cepat, seolah-olah ia sudah menunggu balasanku sejak lama. Aku menghembuskan nafas panjang, lalu menyalakan mesin motor. Yowes, kataku pada diri sendiri, mungkin cuma kebetulan. Namun entah kenapa, saat mesin motor menyala, bulu kuduk di tengkukku ikut berdiri. Aku berjalan pelan ke arah pintu timur terminal. Lampu-lampu besar menggantung tinggi, menyinari area itu dengan cahaya kekuningan yang membuat bayangan terlihat panjang dan tidak wajar. Di deretan bangku besi itu, hanya ada satu orang yang duduk. Ia duduk sedikit membungkuk, kedua tangannya saling menggenggam di pangkuannya. Jaket hitamnya tampak kusam, seperti sering terkena debu jalanan. Kepalanya tertunduk, membuat wajahnya tidak terlihat jelas. Aku memperlambat langkah. Arif, panggilku ragu. Orang itu mengangkat kepala, dan saat itulah jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Wajah itu tidak salah lagi, Arif. Namun ada sesuatu yang berbeda. Kulit wajahnya tampak lebih pucat,
Matanya cekung seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. Senyumnya muncul perlahan, tidak selebar yang kuingat dulu. "Iyo mas," jawabnya. "Matur nuwun, wes kelim jemput." Suaranya pelan, terlalu pelan untuk ukuran terminal yang luas. Aku mendekat, mencoba tersenyum meski perasaanku mulai tidak nyaman. "Koe iki piye to, Rif? Wes suwe ora ono kabar." Ia berdiri. Saat itulah aku sadar. Tingginya terlihat sama, tapi tubuhnya terasa ringan, seolah-olah tidak benar-benar berpijak di lantai. Aku menulurkan tangan. Tangannya menyambut. Dingin. Bukan dingin karena malam, tapi dingin seperti memegang besi yang lama tidak terkena sinar matahari. Aku menarik tanganku pelan, berusaha tidak menunjukkan keterjekutanku. "Kok menggong?" tanyanya, menatapku lurus. Ora opo-opo," jawabku cepat. "Ayo, motor kuning kono." Ia mengangguk dan mengikuti dari belakang. Langkah kakinya tidak berbunyi, padahal lantai terminal itu kasar dan berdebu. Saat ia naik ke jok motor belakang, tidak ada berat tambahan yang biasa terasa. Motor tidak sedikit pun turun. Aku diam beberapa detik sebelum akhirnya menarik gas perlahan. Kami keluar dari terminal Tirtonadi, meninggalkan bangunan besar itu yang kembali tenggelam dalam kesunyian malam. Dan tanpa kusadari, itulah awal dari perjalanan paling aneh dalam hidupku. Motor melaju pelan meninggalkan terminal Tirtonadi. Lampu-lampu besar terminal semakin menjauh di belakang, mengecil seperti mata yang perlahan terpejam. Aku sengaja tidak memacu kendaraan. Entah kenapa, malam itu aku merasa tidak ingin cepat sampai kemanapun. Angin malam menyusup dari sela jaketku, dinginnya menusuk sampai ke tulang. Jalan Ahmad Yani yang biasanya ramai oleh kendaraan kini tampak lengang, hanya sesekali dilewati bus malam dengan lampu jauh menyilaukan mata. Di spion, aku melihat bayangan Arif duduk tegak di jok belakang. Diam, terlalu diam. Biasanya orang yang baru saja dijemput pasti banyak bertanya, "Lagi ngapain?" atau "Sekarang kerja di mana?" Namun Arif hanya duduk, menatap lurus ke depan seolah tidak ingin melihat ke kiri atau ke kanan. Aku mencoba membuka percakapan. "Rif, kowe ki saiki tinggal ning endi?" tanyaku, suaraku sedikit tertahan oleh suara mesin. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Aku hampir mengira ia tidak mendengarku. "Isih neng Solo?" jawabnya akhirnya. "Ora ado saka kene." Jawabannya terdengar datar, tidak ada penekanan, tidak ada emosi. Aku mengangguk meski ia tidak bisa melihatnya. "Oh, wes suwe neng Solo?" "Iyo," katanya singkat. Aku melirik spion lagi. Bayangannya masih buram, seperti bukan bayangan manusia utuh, tapi pantulan asap tipis yang ikut bergerak. Perasaanku mulai tidak enak. Kami berbelok ke arah Geladak. Jalanan semakin sepi, lampu-lampu toko sudah banyak yang padam. Beberapa warung angkringan masih buka, tapi terlihat kosong, hanya ketel air panas yang mengepul pelan. Saat berhenti di lampu merah, aku menoleh sedikit ke belakang. "Rif," panggilku. "Yoh, kok awakmu meneng wae? Ora kangen opo karo konco lawas?" Ia terdiam lagi. Lampu merah memantulkan cahaya ke wajahnya. Untuk sesaat, aku bisa melihat matanya lebih jelas. Tatapannya kosong, seperti menatap sesuatu yang jauh di belakangku. "Aku kangen," katanya pelan. "Makanya aku hubungi kowe." Nada suaranya membuat tengkukku meremang. Bukan karena apa yang ia katakan, tapi cara ia mengatakannya. Seperti orang yang berbicara dari tempat yang sangat jauh. Lampu berubah hijau, aku menarik gas perlahan. Sepanjang jalan Slamet Riyadi, suasana terasa semakin aneh. Pepohonan di pinggir jalan terlihat lebih gelap dari biasanya. Bayangan ranting bergoyang tertiup angin seperti tangan-tangan kurus yang mencoba meraih kendaraan yang lewat. Arif kembali berbicara. "Mas, iyo, kok nanti yang wes tekan aku ora melu melebu motor maneh?"
Aku sedikit menoleh. Maksudmu? Aku pingin mudun dengarep gang. Jawabannya aneh, tapi aku mengangguk. Ya wes, omahmu gang piro? Gang ketelu, cedak kali. Jawaban itu membuatku menelan ludah. Gang ketiga dekat sungai Permulung. Tempat itu, aku pernah datang ke sana. Dan di sanalah aku mulai teringat sesuatu yang selama ini coba aku lupakan. Aku melambatkan motor saat memasuki kawasan itu. Lampu jalan jarang, jaraknya jauh satu sama lain. Beberapa titik bahkan gelap total. Saat melewati jembatan kecil di atas sungai, angin terasa lebih dingin. Bau tanah basah bercampur air sungai menusuk hidung. Di spion, aku melihat bayangan Arif duduk tegak di jok belakang. Mas, yoh, yen wong mati opo iso bali ning omahe. Tanganku refleks mencengkram stang lebih kuat. Apa? Tanyaku pura-pura tidak mendengar. Yen wong mati opo isen duwe durusan? Aku tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu tidak seharusnya muncul dari mulut orang yang duduk di belakangku. Aku berdeham. Ngopo gue takon ngono? Ia terdiam lama. Sangat lama. Hanya suara mesin motor dan aliran sungai di bawah jembatan yang terdengar. Aku pun penasaran, katanya akhirnya. Aku ingin berhenti, ingin menoleh, ingin memastikan sesuatu, tapi kakiku tidak mau menginjak rem. Gang ketiga sudah di depan mata. Lampu rumah-rumah terlihat terang di ujung gang. Ada banyak kendaraan terparkir. Suasana tampak ramai, tidak seperti gang-gang sebelumnya. Aku berhenti di mulut gang. Neng kene? Tanyaku. Iyo. Ia turun dengan motor dengan gerakan ringan. Terlalu ringan. Aku ikut turun, berniat mengantarnya sampai depan rumah. Tapi Arif mengangkat tangannya. Ora usah melu melebungas. Loh, kok? Ia menatapku. Untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat ekspresi yang jelas di wajahnya. Sedih. Cukup tekan kene wae. Aku ingin bertanya, ingin memaksa, namun mulutku seperti terkunci. Arif melangkah masuk ke dalam gang. Baru 2 langkah, lampu jalan di belakangku padam. Aku refleks menoleh. Saat aku kembali melihat ke depan, Arif sudah tidak ada. Gang itu kosong, hanya suara ramai dari sebuah rumah di tengah gang. Suara doa, suara orang-orang membaca tahlil. Dan disitulah aku mulai sadar, perjalanan ini bukan tentang mengantar orang pulang, melainkan mengantar sesuatu ke tempat terakhirnya. Aku masih berdiri di mulut gang itu, dengan mesin motor yang sudah kumatikan sejak tadi. Lampu jalan di belakangku mati, membuat bayanganku sendiri menempel panjang di aspal. Sementara di depan, cahaya terang dari sebuah rumah di tengah gang justru terlihat kontras, ramai, hidup, dan terasa hangat. Namun anehnya, aku merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Bukan rasa aman, melainkan rasa tidak seharusnya berada di sana. Dari dalam rumah itu, terdengar suara orang-orang membaca doa. Lirih, teratur, bergema keluar lewat pintu dan jendela yang terbuka. La ilaha illallah. Suara itu jelas, terlalu jelas. Aku menoleh ke sekeliling gang. Rumah-rumah lain tampak tertutup rapat, sepi, seolah hanya satu rumah itu saja yang masih hidup malam ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikiran. Mungkin Arif masuk duluan, batinku. Mungkin dia cuma nggak mau aku ikut. Dengan langkah ragu, aku menuntun motor masuk ke gang. Ban motor bergesekan pelan dengan aspal. Suaranya terdengar terlalu keras di tengah kesunyian sekitar. Semakin dekat ke rumah itu, semakin jelas suasananya. Ada banyak sandal di depan teras. Sandal jepit, sepatu pantof, sandal kulit, tertata asal, seperti orang-orang yang masuk terburu-buru. Aku berhenti beberapa meter sebelum teras. Di sana, terpajang sebuah foto besar. Bingkai kayu coklat tua, dihiasi bunga melati dan kenanga yang masih segar. Di
Di bawahnya ada lilin kecil yang menyala tenang. Aku merasa dadaku mulai sesak. Aku melangkah lebih dekat. Dan saat itulah kakiku benar-benar terasa lemas. Foto itu menampilkan wajah yang sangat aku kenal. Arif. Dengan kemeja putih, latar biru, dan ekspresi yang sama seperti saat ia tersenyum di terminal. Senyum tipis, tenang, namun terasa jauh. Di bawah foto itu tertulis, Almarhum Arif Rahmadi. Wafat Selasa Legi, pukul 3:10 WIB. Mataku panas. Tenggorokanku kering. Tidak mungkin, gumamku pelan. Aku mundur satu langkah, hampir tersandung sandal di lantai teras. Suara doa dari dalam rumah terus mengalun, tidak berhenti, tidak terpengaruh oleh kekacauan yang sedang terjadi di kepalaku. Seorang bapak tua keluar dari dalam rumah. Ia mengenakan sarung dan peci hitam. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya ramah. Ia memandangku beberapa detik, lalu bertanya, "Mas, nyuwun sewu, niki kulo kenal." Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Bapak itu melanjutkan, "Mau ikut tahlilan, Mas? Monggo, mlebet." Aku menggeleng pelan. "Enggih. Maaf, Pak. Saya cuma nganter." Suaraku bergetar. "Nganter?" Bapak itu mengerenyit. "Nganter sinten, Mas?" Dadaku seperti diremas. Aku tidak sanggup menjawab. Aku hanya menunjuk ke arah foto itu, tanpa berani menatapnya lagi. Bapak itu mengikuti arah jariku. Ia terdiam sejenak. "Oh," katanya pelan. "Mas kancane almarhum." Aku mengangguk lemah. "Iyo, Pak. Konco lawas." Bapak itu menghela napas panjang. "Almarhum apik tenan wonge. Sadurunge seto, dheweke kerep ngomong pengen ketemu kancane sekolah." Kalimat itu membuat lututku hampir menyerah. Aku memegang tiang teras agar tidak jatuh. Aku tidak masuk ke dalam rumah. Aku hanya berdiri di teras, sedikit menepi, mencoba mengatur napas. Dari celah pintu, aku bisa melihat suasana di dalam. Ruang tamu dipenuhi orang-orang, duduk bersila, sebagian memegang buku Yasin. Wajah-wajah mereka serius, khusyuk. Di sudut ruangan ada keranda yang sudah ditutup kain hijau. Di atasnya bunga tabur masih basah. Aku menelan ludah. 3 hari lalu, bisikku sendiri. 3 hari lalu Arif meninggal. Namun malam ini ia duduk di belakang motorku. Berbicara. Mengingat masa lalu. Tanganku mulai gemetar. Seorang ibu keluar membawa nampan berisi gelas air putih. Ia berhenti di depanku. "Mas, minum dulu, Mas," katanya lembut. Aku menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Airnya hangat. "Terima kasih, Bu," ucapku lirih. Ibu itu menatapku lebih lama dari yang seharusnya. "Mas, wajahnya pucat. Mas nggak apa-apa?" Aku ingin menjawab jujur. Ingin mengatakan bahwa aku baru saja mengantar anaknya pulang. Namun lidahku terasa berat. "Enggih, Bu. Cuma kaget." Jawabku singkat. Ibu itu mengangguk pelan. "Almarhum memang sering bikin kaget orang," katanya sambil tersenyum kecil. Wonge pendiam tapi perhatian. Aku hampir menjatuhkan gelas itu. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Waktu terasa aneh, seperti melambat lalu berhenti. Sampai akhirnya ponselku bergetar di saku jaket. Getarannya terasa sangat jelas. Aku mengeluarkan ponsel dengan tangan kaku. Satu pesan masuk. Dari nomor Arif. Dadaku terasa ingin pecah.
Dengan jari gemetar, aku membuka pesan itu. Mas, matur nuwun wis nganterke aku mulai. Aku menatap layar itu lama sekali. Kemudian pesan kedua masuk. Aku mau pengen pamit. Mataku langsung berkaca-kaca. Aku mengetik balasan tapi belum sempat mengirim. Layar ponselku berubah. Nomor tidak aktif. Aku menutup mata. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku pamit pada bapak dan ibu itu dengan alasan tidak enak badan. Mereka mengangguk, tidak memaksa. Saat aku keluar dari gang, suasana terasa berbeda. Udara terasa lebih ringan, namun hatiku justru terasa kosong. Saat aku menyalakan motor, aku sempat menoleh ke spion belakang. Tidak ada siapa-siapa. Jok belakang kosong. Namun aku masih bisa merasakan dingin itu. Dingin yang tadi menempel di punggungku. Dan sejak malam itu, aku percaya satu hal. Kadang, orang yang sudah pergi hanya ingin pulang sekali saja. Dan jika mereka memilihmu sebagai pengantar, itu bukan kebetulan. Aku meninggalkan gang itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Motor berjalan pelan, nyaris tanpa suara, seolah ikut menyesuaikan suasana hatiku yang kosong. Lampu-lampu rumah di Lawean satu persatu tertinggal di belakang. Jalanan kembali sepi, tidak ada orang, tidak ada kendaraan lain. Bahkan suara jangkrik pun terasa jauh. Dadaku masih terasa berat. Bukan karena takut, tapi karena sedih yang datang terlambat. Aku baru menyadari satu hal yang sejak tadi luput dari pikiranku. Arif tidak pernah mengatakan rumahnya. Ia hanya berkata, di kampung lama. Dan aku mengantarnya tanpa bertanya apapun lagi. Seolah aku memang sudah tahu kemana harus pergi. Angin malam bertiup lebih dingin saat aku melewati jalan kecil menuju arah rumahku. Pohon-pohon terembesi di pinggir jalan bergoyang pelan. Bayangannya jatuh panjang di aspal, seperti sosok-sosok yang berdiri diam mengamati. Aku mencoba mengalihkan pikiran, menyalakan radio motor. Namun baru beberapa detik, suara radio berubah jadi desis pelan, lalu mati sendiri. Yowis, gumamku, mungkin aki motor mulai sowak. Aku kembali fokus ke jalan. Namun tepat saat itu, aku merasakan sesuatu. Jok belakang terasa turun sedikit. Aku menegang. Tanganku refleks mencengkeram stang lebih kuat. Ah, cuma perasaan, kataku pada diri sendiri. Tapi perasaan itu tidak hilang. Ada sensasi dingin yang sama seperti sebelumnya. Menempel di punggung, diam, tidak bergerak. Aku tidak berani menoleh. Beberapa meter kemudian, suara itu terdengar lagi. Pelan, dekat sekali dengan telingaku. Mas, aku hampir kehilangan kendali. Motor sedikit oleng sebelum akhirnya bisa kukendalikan kembali. Aku menepi dan berhenti mendadak di pinggir jalan. Mesin motor masih menyala, nafasku tersengal-sengal. Aku menutup mata. Rif, ucapku pelan. Yen kowe isi hono, ngomong sing jelas. Tidak ada jawaban, hanya suara angin dan dedaunan. Aku membuka mata perlahan dan menoleh ke spion. Bayangan di belakangku tidak terlihat jelas, tapi aku tahu, ia ada. Mas, suara itu terdengar lagi, pelan, lebih lirih. Aku durung rampung. Dadaku terasa semakin sesak. Rampung opo, Rif? Tanyaku, suaraku bergetar. Kowe wis tekan omahmu? Durung, jawabnya. Omah pusing sejatine durung tak datengi. Aku menggeleng pelan. Ngopo kowe bali maneh? Suara itu terdiam sejenak. Amargo aku ninggal janji, katanya. Lan aku ora iso tenang yen urung nepati. Aku menelan ludah. Janji. Kata itu bergema di kepalaku. Janji opo? Tanyaku. Meskipun sebagian diriku sudah takut mendengar jawabannya. Karo Simbo, jawabnya Lili. Aku janji bakal bali, nanging aku ora bali.
Aku memejamkan mata. Baru sekarang aku memahami maksudnya. Rumah yang tadi kami datangi bukan tempat ia tinggal. Itu hanya tempat ia disemayamkan. Aku menarik nafas panjang, lalu mematikan mesin motor. Malam terasa semakin sunyi. Rif, kataku pelan. Yen kowe isih ono, aku iki wong urip. Aku orang ngerti carane nulungi wong kaya kowe. Aku menunggu, dan akhirnya ia berbicara lagi. Aku orang jaluk akeh, katanya. Aku mung pengen kowe antar ke aku neng makam. Jantungku berdetak keras. Makam? Ulangku. Iyo, jawabnya. Aku durung bali neng kono wiwit dikubur. Tanganku gemetar. Semua logika di kepalaku menolak. Namun hatiku, tidak. Aku ingat bapak tua di rumah tahlilan tadi. Kata-katanya tentang Arif yang sering menyebut teman sekolahnya. Mungkin inilah maksudnya. Aku menyalakan kembali mesin motor. "Endi makamu, Rif?" tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, lalu aku merasakan dingin itu bergeser sedikit. "Neng TPU Lawean, cedak wit asem." Aku mengangguk pelan. "Ya wis," kataku lirih. "Aku anterke." Aku tidak tahu kenapa aku berkata begitu. Mungkin karena kasihan, mungkin karena takut, atau mungkin karena aku sadar tidak semua yang datang dalam hidup kita berniat menakuti. Sebagian hanya ingin dituntun sampai benar-benar pulang. Aku meninggalkan area pemakaman itu dengan langkah pelan, seolah kakiku masih ragu apakah dunia di luar pagar besi ini benar-benar nyata. Mesin motor menyala, namun suaranya terdengar jauh, seperti berasal dari tempat lain. Udara di sekitar TPU Lawean terasa berbeda. Tidak dingin, tidak panas, hanya kosong. Seperti tempat yang sudah menuntaskan urusannya dengan dunia. Aku tidak menoleh ke belakang saat motor mulai berjalan. Bukan karena berani, tapi karena takut jika melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Aku memilih menatap lurus ke depan, mengikuti cahaya lampu motor yang membelah jalanan sempit. Beberapa meter menjauh dari makam, dadaku terasa sedikit lebih ringan. Dingin yang sejak tadi menempel di punggung sudah benar-benar hilang. "Apa ini sudah selesai, Rif?" gumamku pelan. Tidak ada jawaban. Dan justru itulah yang membuatku yakin ia tidak lagi di sini. Perjalanan pulang terasa panjang. Jam di ponsel menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Solo seperti kota yang tertidur terlalu dalam. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada orang berjalan kaki. Bahkan anjing-anjing yang biasanya menggonggong di malam hari pun diam. Sesampainya di rumah, aku memarkir motor di teras tanpa mematikan mesin terlebih dulu. Aku duduk sebentar, menunduk, mencoba menenangkan pikiran. Baru setelah beberapa menit, aku berani mematikan mesin. Sunyi. Rumah terasa asing malam itu, padahal ini rumahku sendiri. Aku membuka pintu perlahan. Lampu ruang tamu langsung menyala, memantulkan bayanganku di lantai keramik. Wajahku tampak pucat, mataku cekung. "Istirahat dulu," kataku pada diri sendiri. Namun sebelum melangkah lebih jauh, ponselku kembali bergetar. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Perlahan, aku mengeluarkan ponsel dari saku. Nomor tak dikenal. Tanganku gemetar saat membuka pesan itu. Namun kali ini, bukan dari Arif. Pesan itu singkat. "Mas, matur nuwun." Tidak ada nama, tidak ada lanjutan. Aku menatap layar lama sekali, lalu menghapus pesan itu tanpa membalas. Entah kenapa, aku merasa tidak perlu. Aku tidur dengan lampu kamar menyala malam itu, bukan karena takut gelap, tapi karena aku tidak ingin sendirian dalam kegelapan pikiranku sendiri. Namun, tidur tidak benar-benar datang. Setiap kali mataku terpejam, bayangan malam itu kembali muncul. Terminal yang sepi, bangku besi, jaket hitam, tangan dingin, suara lirih di telingaku. Aku terbangun berkali-kali, napas pendek, keringat dingin membasahi punggung. Menjelang subuh, aku akhirnya terlelap.
Pagi datang dengan suara azan dari masjid dekat rumah. Aku terbangun dengan kepala berat. Sejenak aku bertanya-tanya, apakah semua itu hanya mimpi panjang? Namun saat aku bangkit dan berjalan ke ruang tamu, sesuatu membuatku berhenti. Helmku. Helm yang kupakai semalam basah. Bukan karena hujan, tapi seperti terkena embun dingin meski diletakkan di dalam rumah. Aku menyentuhnya. Dingin. Perasaanku kembali tidak enak. Siangnya aku memutuskan untuk keluar rumah, bukan untuk bekerja, tapi untuk memastikan satu hal. Aku menuju Lawean, menuju rumah Arif. Gang itu tampak biasa di siang hari. Anak-anak bermain sepeda, ibu-ibu menyapu halaman. Tidak ada kesan angker seperti malam sebelumnya. Rumah di tengah gang itu masih tampak ramai. Beberapa kursi plastik belum dibereskan. Bunga tabur masih ada di sudut teras. Aku berdiri ragu di depan rumah. Seorang ibu keluar. Ibu yang semalam memberiku segelas air. "Oh, Mas," katanya. "Kulo eling, kancane Arif nggih." Aku mengangguk. "Iya, Bu." "Monggo mlebet sek," katanya lembut. "Simboke Arif pengen ketemu." Dadaku langsung mengeras. Aku melangkah masuk. Di ruang tamu, seorang perempuan tua duduk di kursi kayu. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab, namun sorotnya hangat. Saat melihatku, ia langsung berdiri perlahan. "Kue kancane Arif?" tanyanya dengan suara bergetar. "Iya, Bu," jawabku pelan. Ia menatapku lama, lalu tersenyum kecil sambil menahan air mata. "Bengi sadurunge sedo, Arif ngomong, nek ono kancane bakal ngeterke dheweke mulih." Aku terdiam. Aku ora paham maksudnya waktu kuwi. Saiki aku ngerti. Air mata itu akhirnya jatuh. Aku menunduk. Tidak tahu harus berkata apa. "Matur nuwun leh," katanya pelan. "Wes nulungi anakku." Dadaku terasa sesak. "Aku cuma nganter, Bu," jawabku jujur. "Iya, kadang nganter iku wes cukup." Aku pamit dengan perasaan campur aduk. Saat berjalan keluar gang, aku menoleh sekali lagi ke rumah itu. Entah kenapa, aku merasa Arif sedang berdiri di sana, tersenyum tenang. Namun kali ini, perasaan itu tidak menakutkan, hanya damai. Sejak hari itu hidupku berjalan seperti biasa, namun aku berubah. Aku jadi lebih hati-hati menerima panggilan malam, lebih peka pada firasat, dan lebih menghargai pertemuan. Karena aku tahu, tidak semua perpisahan diberi tanda. Dan yang paling aku pelajari, kadang orang yang sudah pergi tidak datang untuk menakuti. Mereka datang karena percaya masih ada yang bersedia mengantarkan mereka pulang dengan ikhlas. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti biasa. Pagi tetap datang, matahari tetap terbit dari timur. Orang-orang tetap berangkat kerja, anak-anak tetap berangkat sekolah, dan Solo tetap ramai seperti kota yang tidak pernah tahu bahwa ada satu kisah kecil yang nyaris tidak masuk akal terjadi di sudutnya. Namun bagiku, tidak ada yang benar-benar sama. Aku masih bekerja seperti biasa, masih melewati jalan yang sama, masih berhenti di lampu merah yang sama. Tapi setiap kali malam mulai turun dan langit berubah gelap, perasaanku selalu berbeda. Bukan takut, lebih kewaspada. Seolah ada bagian dari diriku yang kini terbuka, peka terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kupedulikan. Malam ketiga setelah kejadian itu, aku kembali berada di luar rumah hingga larut. Bukan karena pekerjaan, tapi karena aku sengaja menunda pulang. Ada rasa tidak nyaman setiap kali malam semakin sepi. Sekitar pukul 11, aku berhenti di sebuah angkringan kecil di pinggir Jalan Slamet Riyadi. Lampunya temaram, asap dari arang mengepul pelan, dan suara sendok beradu dengan gelas terdengar pelan. "Biasanya rame, Mas?" tanyaku pada bapak penjual. "Yo," jawabnya sambil menuang kopi.
Tapi nek wis nedet wengi ngene, sing mampir mung wong-wong sing ora kepengen cepet mulih. Kalimat itu membuatku terdiam sejenak. Aku tersenyum tipis. Mungkin aku salah satunya, Pak. Bapak itu tertawa kecil lalu berkata, "Sing penting eling dalan Bali, Mas." Aku mengangguk. "Iya, Pak." Kalimat sederhana itu, anehnya terasa sangat dalam bagiku. Aku pulang sekitar tengah malam. Jalanan sudah sangat sepi. Lampu-lampu jalan menyala setengah hati. Bayangan pepohonan kembali memanjang di aspal. Saat melewati area dekat terminal Tirtonadi, refleks kakiku mengendurkan gas. Aku tidak tahu kenapa. Terminal itu tampak biasa saja. Ada beberapa bus terparkir. Petugas berjalan mondar-mandir. Tidak ada bangku besi kosong yang mencolok seperti malam itu. Namun dadaku tetap terasa sesak. Aku melirik ke arah pintu timur. Tidak ada siapa-siapa. Aku menarik nafas panjang dan melanjutkan perjalanan. Malam-malam berikutnya, mimpi tentang Arif mulai datang. Tidak setiap malam, tapi cukup sering untuk membuatku tidak bisa mengabaikannya. Dalam mimpi itu, ia tidak menakutkan. Ia hanya berdiri di kejauhan, mengenakan jaket hitam yang sama. Kadang di terminal, kadang di gang sempit, kadang di bawah pohon asem dekat makam. Ia tidak pernah mendekat, tidak pernah berbicara, hanya menatapku dengan ekspresi tenang. Dan setiap kali aku terbangun dari mimpi itu, perasaanku selalu sama. Bukan takut, melainkan lega. Seolah ada sesuatu yang sudah selesai. Suatu sore, aku bertemu teman lama di sebuah warung kopi. Teman satu SMA juga, meski tidak terlalu dekat dengan Arif. Kami mengobrol ringan, mengenang masa lalu. Tiba-tiba ia berkata, kowe krungu kabar Arif ora?" Tanganku berhenti mengaduk kopi. "Iyo," jawabku pelan. "Aku krungu." Ia mengangguk. "Kasian yo, wong pendiem tapi apik. Waktu pemakaman Simboe ngomong Arif koyo wis tenang." Aku mengangkat wajah. "Ngomong opo?" tanyaku. "Koyo wong sing wis pamitan," jawabnya. "Katanya, malam sadurunge dikubur, Simboke ngrasakake Arif koyo bali ning omah." Sendok di tanganku hampir jatuh. "Bali ning omah?" ulangku. "Iya," katanya. Simboke ngomong, omahe keraso adem, tenang, padahal sedih. Aku terdiam lama. Aku tahu itu bukan perasaan ibu yang sedang berduka saja. Sejak itu aku mulai percaya bahwa apa yang kualami bukan kebetulan, bukan halusinasi, dan bukan mimpi panjang. Itu adalah urusan yang memang harus diselesaikan. Dan anehnya, setelah semua itu, aku justru merasa lebih dekat dengan hidup. Aku jadi sering menelpon orang tua, lebih sering mengunjungi saudara, lebih jarang menunda janji. Karena aku tahu, tidak semua orang diberi kesempatan untuk menepati janji. Suatu malam, saat aku sedang bersiap tidur, ponselku kembali bergetar. Nomor tidak dikenal. Dadaku kembali menegang. Namun kali ini aku tidak langsung takut. Aku membuka pesan itu. Tidak ada teks, hanya satu gambar. Foto pohon asem di TPU Lawean dengan cahaya sore yang lembut. Aku menatap layar lama sekali. Lalu aku mengetik balasan. "Hati-hati nang kono." Aku tidak tahu kenapa aku menulis itu. Pesan itu terkirim. Tidak ada balasan. Namun malam itu, aku tidur nyenyak, tanpa mimpi. Hari-hari berlalu, minggu berganti, dan pelan-pelan kisah itu menjadi bagian dariku. Bukan sebagai trauma, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa dunia ini tidak sesederhana yang terlihat. Bahwa ada batas tipis antara hadir dan pergi. Dan bahwa terkadang kita dipilih bukan karena kita istimewa, tapi karena kita bersedia. Bersedia mendengarkan, bersedia mengantar, bersedia tidak menolak permintaan terakhir. Aku tidak pernah bertemu Arif lagi, tidak dalam mimpi, tidak dalam bayangan.
Dan itu pertanda baik, karena artinya ia benar-benar sudah sampai. Waktu benar-benar berjalan setelah semua itu. Hari demi hari lewat tanpa kejadian aneh. Tidak ada pesan misterius, tidak ada suara di malam hari, tidak ada mimpi yang datang membawa bayangan masa lalu. Namun justru disitulah aku mulai menyadari sesuatu. Ketenangan yang datang setelah peristiwa itu bukan ketenangan kosong, melainkan ketenangan yang berisi. Seolah ada satu urusan besar dalam hidupku yang akhirnya ditutup dengan rapi. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku kembali ke Terminal Tirtonadi. Kali ini bukan karena firasat, bukan karena menunggu siapapun. Aku hanya sedang mengantar saudara yang hendak bepergian keluar kota. Terminal itu tetap sama, ramai, bising, penuh suara. Bus datang dan pergi. Orang-orang berpelukan, berpamitan, ada yang menangis, ada yang tersenyum. Semua terlihat hidup. Aku berdiri sejenak di dekat pintu timur. Bangku besi itu masih ada, kosong. Aku memandangnya lama. Tidak ada perasaan aneh, tidak ada dingin, tidak ada tekanan di dada. Hanya kenangan. "Mas, ayo," panggil saudaraku dari kejauhan. Aku mengangguk dan melangkah pergi. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku tahu terminal ini hanya terminal, bukan tempat penjemputan terakhir lagi. Sore itu hujan turun pelan di Solo. Aku mengendarai motor tanpa tergesa-gesa, menikmati jalanan yang basah dan udara yang sejuk. Entah kenapa, pikiranku kembali pada Arif, bukan pada kejadian horornya, tapi pada masa-masa sederhana dulu. Tertawa di kelas, berbagi bekal, pulang bersama. Aku tersenyum kecil. "Rif," gumamku, "mungkin aku telat ngerti maksudmu." Angin sore berembus lembut. Tidak ada jawaban, dan aku tidak mengharapkannya. Beberapa hari kemudian, aku menyempatkan diri datang ke TPU Laweyan. Bukan karena takut, bukan karena penasaran, tapi karena ingin menepati satu hal. Datang dengan sadar sebagai orang hidup, bukan sebagai pengantar yang kebingungan. Makam itu mudah ditemukan, di bawah pohon asem yang rindang. Aku berdiri di depannya cukup lama, membaca nama yang terukir di batu nisan, mengingat suara lirih di belakang jok motor, senyum tipis di terminal, dan ucapan terima kasih yang sederhana. Aku duduk bersila. "Rif," kataku pelan, "aku wis tekan kene." Aku tersenyum sendiri. "Tenang wae, simbokmu apik, kancamu isih kelingan kowe." Tidak ada angin tiba-tiba berhembus. Tidak ada daun jatuh. Tidak ada apapun yang bergerak aneh. Dan justru itulah yang membuat hatiku damai. Saat aku hendak pulang, seorang juru kunci makam yang sudah tua menyapaku. "Ziarah, Mas?" tanyanya. "Iyo, Pak," jawabku. Ia mengangguk pelan. "Sing penting ikhlas. Wong sing wis lunga nek wis ikhlas ditinggal, yo ora bakal bali-bali." Aku menatapnya. "Bali-bali piye, Pak?" Ia menyenyum tipis. "Golei dalan pulang." Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat. Aku mengangguk. "Nggih, Pak." Dalam perjalanan pulang dari makam, aku menyadari satu hal yang mungkin luput disadari banyak orang. Tidak semua kisah horor tentang ketakutan. Sebagian justru tentang kesetiaan pada janji. Tentang seseorang yang tidak ingin pergi sebelum memastikan semuanya selesai. Dan tentang kita, orang hidup, yang kadang terlalu sibuk sampai lupa bahwa hadir saja sudah sangat berarti. Malam itu, sebelum tidur, aku menerima satu pesan lagi. Nomor tak dikenal. Aku membukanya dengan tenang. Pesan itu hanya satu kalimat. "Wes tekan." Aku tersenyum. Tidak ada rasa takut,
Tidak ada pertanyaan. Aku membalas singkat. Alhamdulillah. Pesan itu tidak pernah dibaca, tidak pernah dibalas. Dan aku tahu, itu memang pesan terakhir. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi merasa sendirian saat malam datang. Bukan karena ada yang menemani, tapi karena aku tahu, aku sudah mengantarkan seseorang sampai benar-benar pulang. Dan jika suatu hari nanti aku berada di posisi yang sama, meninggalkan dunia ini dengan satu janji yang belum terpenuhi, aku berharap ada seseorang yang mau menoleh, berhenti sebentar, dan berkata, "Yo wis, aku antar ke."